Selamat tahun baru buat semua keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia dan semua saudara yang hadir onsite maupun yang menyaksikan secara online. Saya yakin Tuhan tetap memelihara kita, menyertai kita dengan cara yang ajaib. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, di tahun yang baru ini sebagai gembala saya mau tetap berkata, penyertaan Tuhan lebih penting daripada yang lain. Katakan yes. Saya tidak mau mengucapkan kata-kata muluk-muluk. Dan saya tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang sekedar klise, yang manis, yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang akan semakin baik, semakin penuh dengan kemudahan dan sebagainya. Tetapi yang saya mau katakan, tahun ini juga adalah tahun yang semakin penuh dengan tantangan, semakin penuh dengan banyak masalah. Tapi jangan takut. Karena penyertaan Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Siapa yang membutuhkan Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya? Lambaikan tangan saudara, katakan bersama, saya perlu Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, dalam beberapa bulan terakhir sebelum kita memasuki tahun baru ini, saya berdoa mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, tuntunanmu apa buat kami di tahun yang baru ini? Dan akhirnya dengan jelas Tuhan berkata, tahun 2022 adalah tahun pengurapan. The year of anointing, di mana semua kita perlu dan membutuhkan pengurapan daripada Tuhan. Sebab apa? Tantangan akan semakin berat, masalah akan semakin banyak. Tetapi ketika kita diurapi Tuhan, kemenangan dan keajaiban nyata buat saudara dan saya. Yang percaya katakan. Mari kita lihat Mazmur 20 ayat yang ke-7. Merupakan ayat emas sepanjang tahun ini. Dan kita akan mengucapkan, mendeklarasikan ayat ini. Supaya menjadi bagian saya dan saudara. Raja Daud berkata, mari semua baca dengan keras. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayo coba hafal sekali lagi ayat ini. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Semua baca keras. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang percaya ayat ini terjadi dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Raja Daud memasmurkan ayat ini melalui pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Saudara ingat, Daud bukan siapa-siapa. Daud adalah anak yang saudaraku tidak dihargai oleh keluarganya. Tetapi Daud ketika dipilih Tuhan melalui Nabi Samuel yang menunggu kedatangan Daud dan akhirnya diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja. Alkitab berkata, sejak hari itu, sejak kapan? Sejak Daud menerima pengurapan, sejak hari itu dan seterusnya, maka berkuasalah Roh Tuhan, Roh Kudus atas hidup Daud. Dan sejak itu kalau Anda lihat kehidupan Daud berbeda. Saudaraku, kehidupan Daud akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengusir setan yang mengikat, yang merasuk Raja Saul. Bahkan Anda tahu kemenangan demi kemenangan. Sampai akhirnya Daud diangkat Tuhan jadi raja atas Israel. 13 tahun lamanya sejak Daud diurapi menjadi raja, baru 13 tahun kemudian Daud benar-benar menerima penggenapan itu. Tetapi melewati proses 13 tahun yang tidak mudah, Daud tetap kuat, Daud tetap jadi pemenang. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan dalam kehidupan Daud. Tahukah Anda bahwa pengurapan Tuhan akan membuat hidup seseorang berbeda? Saya yakin bahwa ketika saudara dan saya diurapi Tuhan,
saudara dan saya, hidup kita akan berbeda. Yang percaya, katakan amin. Dan kabar baiknya, Tuhan memilih saya dan saudara semua untuk diurapi. Beberapa orang saja. Sekali lagi kabar baiknya, Tuhan memilih kita semua untuk menjadi orang-orang yang diurapinya. Kok kayaknya kurang mantap gitu ya? Kalau Anda percaya, katakan yes. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah I am anointed. Aku diurapi. Ayo ucapkan bersama-sama dengan iman. 2, 3. Aku, lebih keras. 2, 3. Kalau saudara berani nyanyi, aku diberkati. Kenapa saudara dan saya tidak berani mendeklarasikan, aku diurapi? Ayo coba pegang kepala kita masing-masing, katakan, aku diurapi. Coba pegang dada masing-masing, katakan, aku diurapi. Coba lihat kedua tanganmu, ayo ucapkan dengan iman. Kedua tanganku diurapi Tuhan. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku sentuh, dalam nama Yesus, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang percaya kalian yes. Karena bersama saya, aku diurapi. Nah, saudara sekalian, kenapa? Karena Daud waktu itu hidup di perjanjian lama. Dan hanya beberapa orang-orang saja pilihan yang diurapi. Tetapi kabar baiknya, sejak Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga, janji Roh Kudus dicurahkan. Yesus sendiri yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima urapan Roh Kudus yang turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata saksi bicara apa? Hidup kita akan berbeda. Orang menyaksikan, wow hidupmu spesial, wow hidupmu berbeda. Yang percaya Tuhan mengurapi kita. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, apa dampak daripada pengurapan? Saudara mungkin berkata, well, saya sudah lama pastor, sudah tahu kok saya diurapi. Tapi kalau saudara tidak ngerti dampaknya, saudara tidak akan mengalami kuasa. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara menggali, memeriksa kata demi kata. Saudaraku, ayat dari emas kita, Mazmur 20 ayat 7. Yuk kita baca sekali lagi, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Semua baca, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud berkata bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Apa dampak daripada pengurapan Tuhan? Memberi kemenangan. Memberi kemenangan. Dan lihat saudaraku, sampai Daud bisa menang mengalahkan Goliat. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi orang-orang yang diurapi. Yang percaya, katakan amin. Dan Anda nggak usah heran. Yang namanya kemenangan. Siapa mau jadi pemenang? Katakan amin. Yang namanya kemenangan berarti apa? Sebelumnya kita lewati ujian. Yang namanya kemenangan artinya apa? Sebelumnya kita melewati sebuah pertandingan, perlombaan. Nggak ada dong tiba-tiba saya bilang sama saudara, saudara pemenang. Loh, menang dari apa? Nggak ada menang dari apa-apa. Itu nggak mungkin. Yang namanya menang berarti melewati ujian, lewati pertandingan, lewati perlombaan. Tapi Tuhan janji, Tuhan beri kemenangan. Jadi nggak usah heran, nggak usah marah, nggak usah kecewa. Loh, lah tahun baru kok ada banyak masalah, kok ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Nggak usah kaget, karena justru kemenangan akan terjadi setelah kita mengalahkan dan menaklukkan setiap tantangan kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini apa Goliat dalam hidup saudara? Yang nampaknya nggak mungkin engkau bisa taklukkan. Tahun kemarin mungkin kau berkata, buktinya saya belum bisa kalahkan Goliat saya. Percayalah,
tahun 2022, setelah engkau ngerti firman bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya, dia akan memberi kemenangan yang dahsyat. Kau lihat kita mungkin adalah masalah keluarga kita. Kau lihat saudara mungkin adalah soal sakit penyakit. Kau lihat saudara mungkin adalah soal yaitu kegagalan dan masalah ekonomi. Apapun kau lihat kita. Tetapi saya tetap percaya Tuhan memberi kemenangan bagi orang yang diurapinya. Apa dampak dari pengurapan? Berikutnya balik Mazmur 20 ayat yang ke-7. Dikatakan oleh Daud, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Lihat bagaimana Daud yakin berkata bahwa Tuhan menjawab dari sorganya yang kudus. Di mana Daud? Waktu di dunia. Tapi kuasa dari sorga turun bam melawat Daud. Sehingga Daud mengalami sebuah kemenangan. Apa dampak daripada pengurapan? Yang berikutnya menarik kuasa Tuhan turun bekerja. Siapa membutuhkan kuasa Tuhan dari surga turun ke dunia untuk menyolong saudara dan saya yang membutuhkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, Daud dia waktu memuji Tuhan main kecapi di depan Raja Saul yang kerasukan setan. Bukan soal bagusnya main kecapinya. Bukan soal bagusnya nyanyian dan lagu. Tapi saat Daud memuji Tuhan dengan urapan, maka kuasa Tuhan dari surga turun ditarik ke bawah, seret, dan di situ roh jahat itu pergi. Hari ini jangan takut, tantangan seberat apapun juga, selama kita tahu bahwa kita diurapi, maka kuasa Tuhan dari surga akan turun menolong saudara dan saya. Apa dampak dari pengurapan? Balik Mazmur 20 ayat yang ke-7. Kalimat berikutnya, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, kalau Anda baca jeli di Alkitab, tangan kanan Tuhan itu bicara apa? Selalu bicara kekayaan, kehormatan, kelimpahan. Dan kalau Anda tahu Tuhan memberi kemenangan gilang gemilang itu artinya apa? Enggak separuh-separuh, tapi benar-benar menang total. Saudara sekalian, dari kalimat ini kita belajar apa dampak daripada pengurapan akan mengangkat hidup saudara dan saya. Daud dari orang biasa-biasa diangkat Tuhan jadi pemazmur yang diurapi, menjadi giant killer, pembunuh raksasa, bahkan sampai jadi raja atas Israel. Saudara, di luaran ada banyak orang berkata, bahkan ada gembala dari gereja lain di state lain berkata, oh gerejanya Pastor Lukas itu sangat diberkati karena ada banyak pengusaha-pengusaha sukses di dalamnya. Saya cuma bilang amin, amin, amin. Tapi mereka belum tahu. Di awal kita perintis gereja tahun 2002. Semua kita orang-orang susah. Orang-orang perantauan yang berjuang. Tapi saya masih ingat sejak tahun 2002 sampai hari ini. Selalu saya mengatakan iman dan saya mendoakan, saya katakan dalam nama Yesus. Dari tempat ini ada orang-orang yang diurapi Tuhan. Akan muncul orang-orang yang hebat, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berkati setiap saudara. Tidak ada yang amin. Saya berkati saudara. Katakan amin saudaraku. Saudara mungkin berkata, ya tapi kan orang lain bukan saya. Tahun 2002, you are the next. Kamu. Hari ini tidak apa-apa, masih kerja di pabrik. Sebentar lagi Tuhan angkat saudara, bisa punya pabrik sendiri. Hari ini tidak apa-apa, kerja di restoran, kerja di toko. Sebentar lagi engkau bisa beli toko itu sendiri. Gak ada yang mustahil. Saudara, sekali lagi saya bilang sama rekan-rekan, semua sama kok. Tapi ketika semua jemaat ngerti betapa pentingnya pengurapan. Pengurapan itu bisa ngangkat hidup kita. Dari orang bukan siapa-siapa, jadi orang-orang hebat. Saya berkati dalam nama Yesus, 2022 akan muncul lebih banyak lagi orang-orang hebat. Tepuk tangannya masih fals, itu Anda tidak percaya. Yes, katakan yes. Katakan bersama, aku diurapi. Saudaraku, itulah dampak dari pengurapan. Nah sekarang persoalannya, saya tahu saya diurapi. Tapi kenapa sampai hari ini saya belum alami terobosan? Saya tahu saya diurapi. Tapi kenapa masalah saya yang bertahun-tahun belum mengalami sebuah pemulihan?
Nah, saudara, kalau Anda tidak hadir Jumat kemarin 31 Desember, saya sarankan Anda bisa lihat rekamannya di YouTube channel Bethany Miracle Center. Khotbah saya judulnya adalah Tahun Pengurapan. Saudara, kita belajar di sana apa perbedaan antara Saul dengan Daud. Sama-sama diurapi oleh nabi yang sama, Nabi Samuel. Tetapi hasil akhirnya berbeda. Tetapi hari ini saya menggali lebih dalam lagi dalam soal Daud. Nah, Daud ini seorang yang tahu bagaimana cara pengurapan itu bekerja. Sekali lagi, kalau Anda menangkap rema firman tahun ini, hidupmu akan dahsyat dan ajaib. Karena yang hebat itu bukan kita. Yang hebat itu pengurapan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar bagaimana cara pengurapan bisa bekerja. Siapa rindu pengurapan Tuhan bekerja luar biasa tahun 2022? Katakan amin. Kalau saudara yang menyaksikan secara online Anda mau katakan amin. Ya. Nah, saudaraku, kita balik dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Daud memulai ayat ini dengan kalimat apa? Sekarang aku tahu. Ayo ulangi lagi, 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Yang menyaksikan online, coba ketiklah di YouTube komen, katakan, sekarang aku tahu. Ucapkan 2, 3. Sekarang aku tahu. Saya mau tanya, kalau Daud berkata sekarang aku tahu, artinya apa? Sebelumnya dia tahu tidak? Tidak tahu. Tapi sejak sekarang aku tahu, bam, hidupnya berbeda. Saudara, ternyata bagaimana cara pengurapan bekerja. Yang pertama, miliki pengetahuan dan iman yang benar. Have the right knowledge and the truth. Kenapa? Karena Daud ini, saudaraku, di awal dia nggak tahu. Di awal dia pikir biasa-biasa saja. Pendeta datang, nabi datang, ngurapi dengan minyak, biasa-biasa saja. Tetapi Daud berkata, sekarang aku tahu. Dan kalau Anda baca di Alkitab, ada beberapa ayat-ayat yang luar biasa. Dimulai dengan kalimat apa? Sekarang aku tahu. Sekarang kita tahu. Knowledge, pengetahuan itu penting sekali. Kenapa, saudaraku? Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan pengertian, dengan pengetahuan, dan iman akan menghasilkan perkara yang ajaib. Katakan amin. Ulang lagi. Tidak, mari. Saudara, kalau Anda nggak tahu apa kuasa pengurapan, Anda nggak mengerti, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Anda ngerti, nangkep, sudah betul-betul Anda beriman, hidupmu akan dahsyat. Contoh, saudara, di awal pandemik, ternyata ada gejala yang luar biasa di Indonesia. Orang demam, atau orang gandrung dengan yaitu sepeda buatan London, Inggris. Dan Anda tahu, saudaraku, sepeda ini adalah sepeda lipat yang didesain oleh seorang bernama Andrew Ritchie. Dimulai tahun 1975. Jadi ini perusahaan sepeda yang sudah tua sebetulnya. Tahun 1975, Andrew Ritchie dalam keadaan sangat miskin di apartemennya di London. Dia itu sedang memimpikan membuat sepeda yang ringan, yang dilipat, bisa dilipat, yang mudah dibawa. Kan Anda tahu di London kan, saudaraku, itu orang padat dan orang harus pakai subway dan sebagainya, saudaraku. Maka bagaimana caranya? Lalu dia mulai menggambar, saudaraku, dari apartemennya menghadap jendela. Dan kebetulan waktu dia menggambar itu, apartemennya menghadap sebuah gereja Katolik yang megah, yang bernama Brompton Oratory. Dan akhirnya, saudaraku, Andrew Ritchie menemukan sebuah awal model daripada sepeda lipat. Makanya disebut namanya Brompton. Karena dia lihat gereja Katolik yang megah di depan apartemennya, Brompton Oratory. Dan akhirnya dia mulai mengembangkan. Dan orang menyukai. Ketika pandemik awal di Indonesia booming, orang menyebutkan ini sepeda sultan. Kenapa? Harganya sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi karena digoreng-goreng. Orang Indonesia itu pinter goreng, nasi goreng, pisang goreng, gitu. Apa jadi goreng-goreng? Termasuk cupang goreng, gitu. Ya tahu, saudaraku, harganya melambung sampai Brompton harganya tinggi. Dan Anda tahu, akhirnya di awal pandemik
ada yang memberkati kami sepeda Brompton. Kalau saya suruh beli sendiri sih, aduh enggak lah kemahalan. Tapi yang memberkati. Nah, waktu diberi, saya yang bingung. Kenapa? Bagaimana cara membukanya? Maka akhirnya ada manualnya. Ada buku petunjuknya. Oh, setiap bagian-bagian itu tombol-tombolnya ada artinya, ada fungsinya, ada kegunaannya. Dan ternyata saudaraku, sekarang kita mungkin nggak cuma baca di manual booknya, bisa lihat di YouTube bagaimana cara melipat Brompton dengan cepat. Itu ban depan, ban belakang, sampai pedalnya bisa dilipat. Bagaimana saudaraku? Waduh, ribet banget. Tapi saya ketika diberi harus mulai pelajari. Ngerti, oh caranya gini. Anda tahu, itu buka ban belakang saja. Kalau sadelnya tidak dinaikkan ke atas, nggak akan bisa. Stuck terus. Oh harus begini dulu, harus begini. Ketinggiannya pun harus sama. Kemudian baru dikunci, baru nanti ban roda belakangnya tinggal diangkat, langsung turun. Celak, gitu. Langsung kunci sini, celak. Gitu. Oh, dan Anda tahu akhirnya setelah kita berpengetahuan, kita percaya ini sepeda bagus yang bisa membawa kita ke sebuah tujuan. Maka akhirnya kita bisa mengoperasikan sepeda ini dengan baik. Nah, saudaraku, ini gambaran dengan pengurapan Tuhan. Tuhan memberikan kendaraan buat saudara dan saya. Dan ini bicara tentang apa? Kuasa pengurapan Roh Kudus. Supaya kita mengalami percepatan, keajaiban demi keajaiban. Apa yang tidak masuk akal bagi dunia. Begitu engkau terima pengurapan dan mengerti cara bekerjanya, engkau tahu dan engkau mengimani, hidupmu dan hidupku akan dahsyat. Saudara, sama halnya seperti tubuh dan darah Yesus, perjamuan yang kita akan terima. Kalau Anda tidak mengetahui apa kuasa tubuh dan darah Yesus, Anda tidak akan mengalami apa-apa. Anda cuma kayak makan roti dan minum anggur biasa. Tapi sejak hari ini, ketika kau mengimani, wow, aku percaya saat aku makan tubuh Yesus, aku sembuh. Aku percaya saat aku minum darah Yesus, maka perjanjian Tuhan akan tergenapi. Setan akan dihancurkan. Begitu engkau tahu dan begitu engkau mengimani, percayalah kuasa Tuhan yang ajaib akan bekerja luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama halnya dengan minyak pengurapan. Ini kan minyak zaitun biasa. Pastor, saya beli aja di toko-toko lain minyak zaitun kan sama. Oh sama. Tapi kalau engkau sekedar ambil dan urapi tanpa engkau punya pengetahuan betapa kuasa firman, ya atau dari pengurapan Alkitab berkata apa, bahkan engkau tidak beriman, nggak terjadi apa-apa. Cuman akibatnya ya botak Anda tambah meleleh gitu aja, saudara. Ya kan, makin mengkilat gitu aja, saudara. Tapi begitu Anda ngerti, oh ternyata orang-orang yang diurapi dengan iman. Seperti Daud, seperti Saul, maka roh Tuhan berkuasa. Akan ada mujizat, akan ada keajaiban. Anda mengetahui dan Anda beriman dalam nama Yesus. Sejak hari dan seterusnya, engkau akan alami keajaiban demi keajaiban. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, pengetahuan benar tentang pengurapan apa? Tuhan itu rindu mengurapi kita, anak-anaknya. Tidak ada yang amin. Tuhan rindu mengurapi kita, anak-anaknya. Saudara, tahukah Anda? Bukan kita dulu yang rindu, yang pingin terima pengurapan. Tapi Tuhan itu Bapa surgawi yang rindu. Dia tahu, ini anakku di dunia. Ngadepin banyak serangan, ngadepin banyak masalah, ngadepin banyak orang-orang jahat. Kalau aku nggak urapi dia, dia akan jatuh. Kalau aku nggak urapi dia, dia akan mengalami kegagalan. Itu sebabnya Tuhan rindu mengurapi saudara. Ayo pegang dada masing-masing. Tuhan mau mengurapi saya. Kata bersama saya, Tuhan tidak pelit pengurapan. Lebih keras dong, Tuhan tidak pelit pengurapan. Yang online saksikan, coba kliklah di komen, katakan Tuhan tidak pelit pengurapan. Tuhan tidak pelit pengurapan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan mengurapi hanya orang yang haus dan lapar akan dia. Saudara, Tuhan rindu mengurapi kita. Tapi kalau Anda merasa aku nggak perlu, aku nggak butuh, maka Tuhan dia elegan, dia tidak akan paksa saudara. Tetapi kalau Anda haus dan lapar, Yesus berkata, barang siapa haus dan lapar, seperti rusa yang merindukan sungai, haus dan lapar akan Tuhan,
maka kepadanya Tuhan akan curahkan urapannya. Dan pengurapan Tuhan masih nyata sampai hari ini. Bukan cuman apa yang Alkitab katakan, tapi sampai hari ini pengurapan Tuhan real dan nyata. Saudara, ada pengajaran bilang begini. Sejak rasul-rasul di zaman perjanjian baru gereja mula-mula mati semua. Dan selesai. Roh Kudus tidak lagi bekerja dalam manifestasinya. Sudah nggak ada lagi karunia kesembuhan. Sudah nggak ada lagi karunia mujizat. Sudah ada. Saya mau beritahu. Yesus sendiri yang berkata bahwa aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Bukan hanya pada waktu rasul-rasul. Sampai hari ini mujizat masih ada. Siapa percaya mujizat masih ada? Oh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang kedua, bagaimana cara pengurapan itu bisa bekerja? Balik dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Kata bersama saya, menjawabnya dari sorganya yang kudus. 2, 3. Saudara, Tuhan tidak akan menjawab mereka yang hanya diam-diam saja. Tuhan hanya menjawab orang yang berseru dan orang yang terus mengaktifkan pengurapan. Ini contoh-contoh. Ibu, kalau ibu tidak bicara sama saya, Pastor Lukas tolong doakan saya. Saya tidak akan doakan ibu. Tapi kalau ibu berani ngomong, Pastor doakan saya akan mendoakan ibu. Kalau ada saudara yang berkata kepada saya, Pastor Lukas saya butuh $100. Kalau Anda tidak berani ngomong, saya tidak akan memberi. Tapi kalau Anda berani ngomong, mintalah pada Avandi. Tahu loh. Jawaban itu akan datang kalau kita berani apa? Berseru, minta. Makanya kan Yesus bilang begini, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan apa? Mendapat. Nah, banyak orang Kristen itu cuma diem-diem aja. Yang penting aku percaya pengurapan ada. Loh, saudara kalau nggak berani untuk mengaktifkan, nggak terjadi. Ada orang bilang gini, ngapain ngotot-ngotot doa? Kan ada ayat berkata, Tuhan pun tahu sebelum kita berdoa. Tuhan tahu hati kita kok. Dia maha tahu. Ngapain ngotot berdoa? Nggak usah, diem aja. Loh, Tuhan itu yang mau kita berseru pada dia. Makanya kalau dikatakan oleh Daud, Tuhan menjawabnya dari surga yang kudus. Dia hanya menjawab orang yang mencari dia. Dia hanya menjawab orang yang berseru kepadanya. Tuhan hanya menjawab orang yang mengaktifkan pengurapan. Yang mengerti katakan. Yang kedua, bagaimana cara pengurapan bekerja? Terus berjalan di dalam pengurapan. Continue to walk in the anointing. Terus berjalan di dalam pengurapan. Tahukah Anda? Tuhan itu rindu bekerja sama buat saya dan saudara. Saya ulang lagi. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Ada yang amin. Saudara, Tuhan rindu bekerja sama dengan saudara dan saya. Ingat, Paulus sendiri sampai ngomong begini, kami ini rekan sekerja Tuhan. Artinya kita ini berpartner kongsi dengan Tuhan. Makanya Paulus ngerti gini, dia bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi saya mau tanya, kalau Paulus diam-diam aja nggak mau menanam, Apolos diam-diam aja nggak mau menyiram, Tuhan bisa memberi pertumbuhan enggak? Enggak. Karena Tuhan mau kerjasama dengan saudara dan saya. Kalau engkau mau mengalami terobosan di tahun 2022, maka saudara harus terus berjalan mengaktifkan pengurapan Tuhan. Seperti apa? Pengurapan Tuhan bekerja hanya saat kita aktifkan. Seperti tadi Anda sudah tahu Brompton, teorinya begini, cara bukan gini. Tapi kalau Anda tidak pernah naik, tidak pernah goes, Anda tidak akan pernah ngalami apa-apa. Hal yang sama, saya yakin kita sudah diurapi Tuhan. Hari ini aktifkan pengurapan.
gunakan pengurapan, gunakan otoritas yang Tuhan sudah beri, gunakan kuasa, maka keajaiban dan terobosan akan terjadi. Nah, rahasia mengaktifkan pengurapan bagaimana? Terus terkoneksi dengan sumber pengurapan. Saudara, ingat, gak ada pilihan lain. Saudara terus connect dengan Tuhan, dia sumber pengurapan. Daud begitu sadar, dia haus sama Tuhan. Makanya dia berkata 7 kali dalam sehari. Ngapain? Bukan overtime. Bukan kemudian mikirin masalah, enggak. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Bayangin. Mungkin Anda bilang, Pak, saya kan di Amerika kerja sendiri semua. Harus cuci-cuci baju, ngepel rumah, kerja lagi, masak. Kan saya sibuk. Saudara pikir Daud itu pengangguran? Dia raja super sibuk. Tapi dia ngerti betapa pentingnya connect dengan Tuhan sang sumber pengurapan. Katakan amin. Beda dengan Saul. Saul begitu diurapi, dia pikir dia yang hebat. Tanpa Tuhan pun, tanpa dia memuji Tuhan, tanpa dia ibadah, dia pikir dia akan terus hebat. Akibatnya Anda tahu, dia alami kejatuhan. Saudara, hari ini terus connect, terus melekat dengan Tuhan sumber pengurapan. Bukan kita yang hebat, Tuhan yang menyertai kita, dia yang hebat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu berapi-api dalam pengurapan. Kenapa? Namanya saja urapan api Roh Kudus. Kata bersama saya, api Roh Kudus. Lebih keras, api Roh Kudus. Api itu tugasnya apa? Membakar. Makanya orang Kristen itu kalau kebaktian tidak boleh dingin, tidak boleh melempem, tidak boleh suam, harus terbakar. Kata bersama saya keras, terbakar. Ayo katakan terbakar. Nyanyinya pun harus terbakar. Nah tadi saya lihat baru datang aja ada jemaat datangnya begini. Wah, itu orang loyo ke gereja, nggak ngalami terobosan. Mulai sekarang tegakkan shoulder Anda. Ayo coba tegakkan serah. Kata bersama saya, aku diurapi Tuhan. Nyanyinya jangan begini. Ya Tuhan kau tahu. Tidak gitu. Nyanyi yang semangat. Katakan amin. Ya kan? Doanya nggak cuman doanya. Makanya saudaraku, aktifkan pengurapan. Terus apa lagi? Terus aktifkan dengan tindakan iman. Apa cara mengaktifkan? Gampang. Saudara kayak Anda, handphone Anda, ini kan ada tombol-tombolnya. Nah salah satu tombol daripada waktu kita ngalami mengaktifkan pengurapan adalah apa? Saudara ngomong deklarasi. Dalam nama Yesus, aku aktifkan pengurapan Tuhan. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, setan pergi dalam nama Yesus. Nah Anda perlu aktifkan, tidak diem-diem aja. Karena Tuhan hanya menjawab orang yang aktif. Katakan yes. Anda harus berlaku, kemudian apa? Tindakan iman. Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan iman. Dan juga perkataan iman, berdoa yang kuat, bahasa roh yang kuat. Dan itu cara mengaktifkan pengurapan. Dan sampai hari ini, kalau saudara berapi-api mengaktifkan berjalan dalam pengurapan, percaya tantangan tetap ada, tapi kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara, kemarin saya diundang oleh Pastor Yongki, ya, Gembala BMC New York. Dan saudara, saya sekeluarga, kami datang ke New York untuk apa? Bersyukur. Karena Pastor Yongki akhirnya Tuhan buka jalan, bisa beli rumah di New York. Loh, ada yang diam iri hati, ayo bersukacita dengan orang yang bersukacita. Amin. Saudara, Anda tahu kan, beli rumah di New York itu tidak semudah seperti di Philadelphia maupun New Jersey. Anda tahu itu persaingannya untuk beli aja bisa overprice, gila-gilaan harganya. Bahkan Anda tahu, saudaraku, itu yang namanya saingannya orang-orang dari China, mainland China, bawa uang cash, ya kan? Dan Anda ngerti, saudaraku. Tapi di akhir tahun kemarin, ya beberapa bulan sebelum mengakhiri tahun ini, Pastor Yongki suka, Pak, gimana? Saya punya kerinduan. Amin, saya bilang. Ayo ucapkan, imani, cari. Dan berkali-kali akhirnya kasih kabar, ya Pak, kalah lagi. Saya sudah seneng, kena orang. Saya bilang, dalam nama Yesus, ucapkan, aktifkan pengurapan. Ngomong dalam nama Yesus. Tuhan beri rumah yang terbaik dan sebagainya. Dan Anda tahu akhirnya Tuhan beri yang terbaik.
Gitu. Dan Anda tahu saudaraku, waktu saya masuk, wah ini cocok rumah hamba Tuhan kayak begini. Amin saudaraku. Nah Anda tahu saya katakan saudaraku, 13 tahun yang lalu, waktu Pastor Yongki, ya kan, dari Indonesia kita undang untuk mengembalakan di cabang kita BMC New York. Saudara, saya masih ingat awalnya kita hanya mampu rumah kontrakan, itu pun di basement, ya kan. Dan saya masih ingat suatu saat saya dari villa sampai ke New York, mau ada doa di basement itu, beberapa pengurus ketika saya mau sampai saya kaget. Ibu Yongki di waktu masih salju, dia lempar, dia siram air panas di depan pekarangan. Saya tanya, Bu Yongki ngelempar apa? Air panas. Buat apa? Supaya saljunya leleh semua. Saya berkata, Bu, kalau ibu lempar dengan air panas, memang leleh, tapi habis itu ibu akan main ice skating. Karena masih baru datang, enggak ngerti. Dalam tanda kutip, deso, sudah tahu. Tapi hari ini saya bilang, New Yorker. Ya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, saya yakin hari ini sampai hari ini, Tuhan masih menyatakan mujizatnya. Saudaraku, mujizat apa yang sedang kau butuhkan. Saya nggak bicara soal selalu ukurannya soal uang. No. Tapi keluargamu tetap pulih dan bahagia. Itu termasuk mujizat yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, saya berkata pada Pastor Yongki, ayo lihat buah daripada apa yang ditabur. Dan waktu kemarin saya doakan, saudaraku, kami menyembah Tuhan. Tiba-tiba sekelebat, Tuhan kasih penglihatan tentang dulu rumah Pak Yongki di Probolinggo, Jawa Timur. Waktu itu saya masih lebih muda dan lebih ganteng dari sekarang. Saya dengan tim kami, saudaraku, tim musik dari Surabaya, kita melayani gereja yang di Probolinggo. Dan saudara, kita memuji Tuhan. Dan saya masih ingat nginep di rumah Pak Yongki, di lantai atas. Dan saya diingatkan Tuhan, apa yang ditabur di Probolinggo, walaupun sempat lewati masa-masa sulit dan masa kejatuhan, tapi bangkit dan bertobat, akhirnya hari ini mendapat pemulihan dan tuaian di New York. Bahkan saya lihat dari peta, rumahnya dekat pantai. Saya bilang, habis ini jalan-jalannya di tepi pantai. Keren banget ya toh. Nah, pingin semua, ya beli sendiri dalam nama Yesus. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana cara pengurapan bekerja. Balik Mazmur 20 ayat yang ke-7. Kalimat yang penting, lihat. Daud berkata, dan menjawabnya dari surganya yang apa? Kudus. Ucapkan bersama saya keras, kudus. Lebih keras dong, kudus. Daud nggak lupa bahwa Tuhan itu memberi pengurapan yang kudus. Karena Tuhan itu kudus. Rumah Tuhan di surga itu kudus. Maka kita rumahnya di dunia ini juga harus apa? Kudus. Hidup kudus merupakan syarat utama untuk kita berjalan dalam pengurapan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara mengaktifkan pengurapan. Jangan rusak pengurapan. Do not ruin the anointing. Jangan rusak, jangan hancurkan pengurapan. Karena Tuhan adalah kudus. Namanya saja adalah Roh Kudus. Maka Dia mau agar kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Ayat yang terakhir Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Anak daripada Daud bernama Raja Salomo berkata apa? Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Urapan itu akan rusak gara-gara satu lalat yang mati, yang masuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. NLT version berkata, as dead flies cause even a bottle of perfume to stink. Satu botol parfum akan jadi bau busuk. Dari wangi berubah jadi busuk ketika ada satu lalat yang mati masuk. So a little foolishness spoil great wisdom and honor. Sedikit kebodohan akan menghancurkan semuanya. Saudara, hati-hati. Ketika Tuhan semakin angkat dan hidup kita diberi Tuhan hal-hal yang ajaib, jaga hidupmu baik-baik. Kenapa lalat itu yang mati bisa masuk ke dalam botol parfum? Kenapa lalat itu mati bisa masuk ke dalam minyak pengurapan? Karena enggak ditutupi, enggak dijaga dengan baik. Saudara,
Tuhan yang memerintahkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan minta pendeta, tolong jaga hati saya pendeta, bukan tugas saya. Saudara jangan bilang, Tuhan tolong jaga hati saya, bukan tugas Tuhan. Tugas saudara sendiri, jaga hatimu dari kesombongan, dari semua iri hati, dari semua yang namanya godaan-godaan dosa. Kenapa? Karena pengurapan bisa rusak akibat kebodohan kecil yang kita lakukan. Raja Saul hancur hidupnya, kehilangan urapan, roh Tuhan meninggalkan. Bahkan dia mati bunuh diri, kerasukan setan. Kenapa? Karena dia punya kebodohan demi kebodohan. Kebodohan yang bisa merusak pengurapan itu apa? Godaan dosa. Hati-hati di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, penuh dengan tawaran godaan dosa. Tuhan mau agar kita tetap hidup kudus. Saya berdoa buat setiap saudara tetap hidup suci. Yang sudah menikah, setia dengan pasangan Anda. Yang belum menikah, jaga kesucian Anda. Dan saya berdoa supaya kita tidak lagi jatuh dengan godaan dosa. Di mana-mana godaan dosa semakin banyak, menggiurkan. Siapa bilang bahwa dosa itu tidak menyenangkan? Dosa selalu menyenangkan di awal, tapi ujung-ujungnya akan menghancurkan. Yang namanya kasino selalu kasih promosi di mana-mana, melambai-lambai. Sudah tahu, yang namanya perjinahan melambai-lambai. Anda nggak usah cari, mereka melambai-lambai. Yang namanya banyak dosa, drugs dan sebagainya, melambai-lambai, nawarin saudara. Hari ini tetaplah hidup dalam kesucian. Apalagi kebodohan yang bisa merusak pengurapan, ketakutan kita. Kita tidak berani melangkah dengan iman. Dan berikutnya adalah kebablas. Saudara, setan itu dia mau cegah kita takut untuk tidak mengaktifkan pengurapan. Tapi yang berikutnya begitu kita aktifkan, dia mau dorong kita dari belakang supaya kejungkal, kebablas. Out of the border, keluar dari batasan. Saudara, saya ingatkan saudara, tetap dia urapi kita, tapi kita tetap bukanlah Tuhan. Gak pernah ada ayat di Alkitab, kita akan jadi Tuhan. Kita memang anak-anak Tuhan, tapi tetap kita adalah hambanya Tuhan. Yang Tuhan tetap dia Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita boleh mengucapkan kata-kata iman, tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, belajar setuju. Karena itu destiny Tuhan, karena itu kedaulatan Tuhan. Dan mari kita belajar percaya hari ini, jaga hidupmu. Saya bisa cerita kepada saudara banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh terjungkal. Gereja-gereja yang mulai terjungkal. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga pengurapan dengan baik. Hari ini saudaraku, mari kita belajar. Jaga hidup kita. Mari Tuhan mau supaya tidak ada satu lalat pun yang busuk masuk dalam hati dan pikiran Anda. Membuat kita akhirnya busuk semua. Tapi biar kita jaga hidup kita. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, teruslah berjalan dalam pengurapan Tuhan. Tahun 2022 ini, mari jangan suruh aku jalan sendiri Tuhan. Tapi aku mau berjalan dengan tuntunanmu. Bagaimana cara pengurapan bekerja? Yang pertama, miliki pengetahuan, knowledge, dan iman yang benar. Itu sebabnya selama tahun ini, akan ada banyak, tiap bulan ada subtema-subtema. Di mana kami akan menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang apa itu Roh Kudus, apa itu pengurapan. Supaya semakin Anda ngerti. Makanya saudaraku, terus Anda punya haus dan lapar. Yang berikutnya yang kedua, terus berjalan dalam pengurapan. Tuhan hanya menjawab orang yang tidak diam-diam aja. Tapi yang aktif, yang bekerja sama dengan Tuhan. Yang betul-betul mengaktifkan pengurapan. Dan yang ketiga, jangan rusak pengurapan. Karena Tuhan adalah kudus adanya. Dan kita harus tetap hidup kudus. Siapa percaya? Aku diurapi. Saudara diurapi. Yang percaya kita diurapi Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.